Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Riko Fariski, NIM 2023 151060. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah, peraturan dan teknik dasar dalam teknik passing dalam permainan sepak bola. Sebelum itu kita harus mengetahui apa arti dalam permainan sepak bola. Sepak bola adalah suatu permainan olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 11 orang pemain, termasuk satu orang penjaga gawang. Permainan ini dilakukan di atas lapangan berbentuk persegi panjang yang umumnya beralaskan rumput alami atau sintetis, dengan tujuan utama memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh poin atau gol. Sepak bola merupakan olahraga yang telah dimainkan sejak zaman kuno dengan berbagai bentuk di seluruh dunia. Salah satu bentuk paling awal berasal dari Tiongkok pada masa dinasti Han sekitar 206 sampai 220 Masehi yang dikenal dengan nama Cuju. Permainan ini menggunakan bola kulit yang diisi bulu atau rambut yang dimainkan dengan cara menendang bola ke gawang tanpa menggunakan tangan. Di Jepang dikenal permainan kemari yang muncul sekitar abad ke-7. Permainan ini lebih bersifat seremonial di mana para pemain berdiri dalam lingkaran dan berusaha menjaga bola bersifat tetap di udara. Di kawasan Amerika Tengah, peradaban Maya dan Aztec juga memiliki permainan bola ritual yang abad ke-19 di Inggris. Pada masa itu, sekolah-sekolah elit seperti Eton, Harrow, dan Rugby memiliki permainan bola mereka masing-masing. Sebagian menggunakan tangan, sementara lainnya mendukung permainan yang hanya menggunakan kaki. Ketidakseragaman aturan ini menimbulkan kebutuhan aturan baku. Sebagai respon terhadap perbedaan aturan tersebut, pada tanggal 26 Oktober 1863 didirikanlah The Football Association atau FA di London. Organisasi ini menciptakan seperangkat aturan resmi pertama untuk permainan sepak bola dan menegaskan bahwa penggunaan tangan tidak diperbolehkan. Tanggal berdirinya FA ini kemudian dikenal sebagai kelahiran sepak bola modern. Dengan semakin populernya sepak bola di berbagai benua, FIFA menyelenggarakan turnamen internasional pertamanya, yaitu Piala Dunia atau yang kita sering dengar dengan ucapan World Cup pada tahun 1930 di Uruguay, yang juga menjadi juara pertamanya setelah mengalahkan Argentina 4-2 di partai final. Sementara itu untuk tingkat klub di Eropa, UEFA mengadakan turnamen yang kita sekarang sering lihat, yaitu adalah Liga Champions, dan juara pertama kalinya pada musim 1955 dan sampai 1956 yang dimenangkan oleh Real Madrid setelah mengalahkan Stade de Reims dalam skor 4-3 di final. Kita bayangkan saja di mana gacornya Real Madrid sudah sampai sekarang 15 UCL. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang passing dalam sepak bola. Passing dalam sepak bola adalah suatu teknik dasar yang paling penting dan sering digunakan dalam permainan, di mana seorang pemain mengoper bola kepada rekannya dalam satu tim dengan tujuan untuk menjaga penguasaan bola, membangun serangan, dan menciptakan peluang mencetak gol. Passing merupakan bentuk komunikasi nonverbal antara pemain yang membutuhkan pemahaman posisi, timing, dan arah gerakan dari rekan setim. Dalam prakteknya, passing bukan hanya sekedar mengirim bola, tetapi juga tentang bagaimana pemain dapat membaca permainan, menilai situasi, dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk mengalirkan bola ke arah yang strategis. Dalam permainan sepak bola, terdapat beberapa jenis passing yang dibedakan berdasarkan teknik yang digunakan, jarak umpan, dan tujuan dari umpan itu sendiri. Salah satu jenis passing yang paling umum adalah passing menggunakan kaki bagian dalam, yaitu teknik mengoper bola dengan menggunakan sisi dalam telapak kaki. Teknik ini yang digunakan karena meningkatkan akurasi yang sangat tinggi dan stabil, serta sangat cocok untuk mengirim bola dalam jarak pendek antar pemain. Teknik ini sering dijumpai dalam situasi permainan yang mengandalkan kombinasi cepat dan penguasaan bola yang rapi. Selain itu, terdapat pula passing dengan kaki bagian luar, yaitu teknik mengoper bola menggunakan sisi luar kaki, tepatnya dari bagian luar jari kelingking hingga ke sisi tumit luar.
Jenis passing ini sering digunakan untuk mengecoh lawan karena arah bola yang dihasilkan tidak selalu mudah tepatnya ditebak. Bagai passing kaki luar biasanya digunakan untuk memberikan bola melengkung atau mengoper di ruang yang sempit, serta dalam situasi di mana pemain tidak memiliki banyak waktu untuk mengatur posisi tubuhnya secara sempurna. Jenis berikutnya adalah passing menggunakan bagian atas kaki dari pangkal jari hingga ke bagian tali sepatu. Teknik ini sangat efektif digunakan untuk mengirim bola dalam jarak menengah hingga jauh karena dapat memberikan kekuatan lebih besar pada bola. Umumnya passing ini digunakan untuk melakukan umpan panjang seperti umpan silang atau crossing atau umpan terobosan yang diarahkan ke pemain depan. Sementara itu ada juga passing lambung atau crossing, dilakukan dengan cara menendang bola sehingga melayang di udara menuju rekan setim, biasanya dengan menggunakan punggung kaki atau ujung sepatu. Teknik ini digunakan ketika pemain ingin melewati hadangan lawan atau saat ingin mengirim bola ke area yang lebih luas di lapangan, seperti dari sisi ke sisi atau lini belakang ke depan. Passing lambung membutuhkan kekuatan dan akurasi, serta kemampuan membaca pergerakan rekan satu tim agar bola bisa sampai tepat sasaran. Yang terakhir adalah dalam permainan sepak bola adalah peraturan permainan sepak bola. Permainan sepak bola dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 11 orang pemain, termasuk 1 orang penjaga gawang. Pertandingan berlangsung selama 90 menit yang terbagi menjadi 2 babak. Masing-masing babak dibagi menjadi 45 menit dengan waktu istirahat selama 15 menit. Di antara kedua babak tersebut, apabila skor imbang dalam pertandingan sistem gugur, maka akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu selama 2 babak. 2 babak itu diwakili oleh 15 menit, dan jika masih imbang, pertandingan ditentukan melalui adu tendangan penalti. Bola dinyatakan gol jika selama tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam proses mencetak gol. Pemain dilarang menggunakan tangan atau lengan untuk mengontrol bola, kecuali penjaga gawang yang berada di dalam area kotak penalti timnya sendiri. Apabila terjadi pelanggaran seperti menjatuhkan lawan, menyentuh bola dengan secara sengaja, atau melakukan tindakan tidak sportif, maka wasit dapat memberikan tendangan bebas, penalti, atau bahkan sanksi kartu kuning dan kartu merah. Kartu kuning diberikan sebagai peringatan, sedangkan kartu merah mengakibatkan pemain langsung dikeluarkan di lapangan atau tidak boleh digantikan. Salah satu aturan penting adalah offset, yaitu ketika pemain berada lebih dekat ke gawang lawan daripada bola, dan pemain terakhir lawan saat menerima umpan, kecuali berada di area sendiri atau sejajar dengan pemain bertahan terakhir. Selain itu, setiap pertandingan dipimpin oleh satu wasit utama yang dibantu oleh asisten wasit di garis samping lapangan dan 1 wasit cadangan. Pergantian pemain diperbolehkan sesuai jumlah yang ditentukan. Biasanya maksimal adalah 5 pemain berdasarkan aturan FIFA yang tertuang dalam Laws of the Game. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, keselamatan pemain, dan kelancaran jalannya permainan. Dan ada juga aturan kiper yang harus kita ketahui. Kiper adalah satu-satunya pemain yang boleh menggunakan tangan, tetapi hanya dalam area penalti timnya sendiri. Ia tidak boleh menangkap bola yang sengaja diumpan oleh rekannya, atau yang kita sering tahu adalah back pass. Kiper harus melepaskan bola dalam waktu 6 detik setelah menangkapnya. Saat penalti, kiper harus tetap di garis gawang hingga bola ditendang. Kiper juga wajib memakai seragam berbeda agar mudah dikenali dan dapat digantikan sesuai aturan pergantian pemain.